Siang Bu Roma, selamat siang Bu. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan dari saya. Aku dari tujuan Bu Roma saya dan ruang saya begitu. Saya kan mau supervisi Bu Roma. Ya, kegiatannya adalah pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Untuk yang supervisi sendiri itu punya tiga tujuan, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Nah, untuk siang ini saya akan mengadakan observasi dengan Bu Roma. Tujuannya itu untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi diri Bu Roma sendiri. Nah, untuk yang mau saya supervisi Bu, besok matanya apa ya? Ya Bu, ini sebelumnya terima kasih untuk waktu jenengan sudah berkenan menyupervisi saya. Ini adalah rencana pembelajaran saya untuk kegiatan waktu supervisi. Oh iya. Akan dilihat terlebih dahulu. Untuk mata pelajarannya, untuk waktu supervisi saya akan mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu untuk memasuki bab 3 Bu, tentang lalu lintas. Oh, bab 3 sudah masuk. Iya, sudah masuk masuk ya. bab 3 Bu. Bab 3. Kemudian untuk materinya tentang apa? Iya, materinya tentang lalu lintas Bu. Oh, tentang Iya. Nah, untuk materi lalu lintas ini kira-kira kompetensi awal yang akan diinginkan oleh peserta didik apa? Ya, nanti dari lalu lintas kita akan kompetensi awal kita memancing anak-anak peserta didik itu memahami apa yang mereka ketahui tentang lalu lintas. Oh, iya. Kan anak-anak sekarang kan sedikit banyak udah tahu. Nanti kita pancing dulu kemampuannya itu dari lalu lintas itu apa sih? Apa yang dia tahu? Apa yang dilihat tentang lalu lintas itu kayak pertanyaan. Iya, kita pancing dulu kemampuannya itu sebelum masuk ke materi itu. Berarti kan pasti anak-anak punya pengalaman. Iya. Kita pancing. Iya, mereka kan pernah jalan-jalan itu Iya. di situ Bu. Oke. Kemudian Bu, untuk tujuan dari kompetensi awalnya tadi, tujuan pembelajarannya ada berapa? Tujuannya itu nanti kita fokusnya di 2 Bu. Pertama itu kita akan mengajarkan atau mengajarkan ke anak itu tentang petunjuk-petunjuk dalam lalu lintas. Oh, petunjuk lalu lintas ya. Iya, petunjuk dalam lalu lintas. Kemudian setelah itu kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara berargumentasi dengan baik, menyampaikan pendapat. Iya, mengemukakan pendapat mereka. Asik nih kayaknya, mengemukakan pendapat tentang apa ini Bu? Tentang teks bacaan Bu. Oh, tentang teks bacaan lalu lintas tadi. Iya, lalu lintas bacaan teks lalu lintas tadi. Kemudian untuk tadi kan tujuannya ada 2, yaitu diskusi tentang petunjuk berlalu lintas dan mengemukakan pendapat tentang teks bacaan lalu lintas. Hal-hal yang sudah dipersiapkan Bu Roma apa saja? Untuk hal-halnya kita nanti akan membuat semacam kartu petunjuk lalu lintas. Kartu petunjuk. Iya, kartu petunjuk. Rambu-rambu Lalu lintas iya. Ya, semacam rambu-rambu lalu lintas itu. Ya, rambu-rambu lintas. Ya. Jadi Untuk yang menarik anak itu ya. Iya, lampu-lampunya. Kemudian saya sajikan teks bacaan yang judulnya itu awas. Di situ itu nanti awas berhati-hati dalam berlalu lintas. Mas berhati-hati dalam Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bu, dari hal-hal yang sudah dipersiapkan ada kartu petunjuk, rambu lalu lintas tadi, kemudian teks percakapan tadi. Itu area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran yang akan saya supervisi nanti apa? Area pengembangannya. Iya. Untuk area pengembangannya itu nanti kita anak-anak itu supaya bisa berargumentasi atau menyampaikan pendapatnya itu dengan baik. Bagaimana itu mereka menyampaikan pendapat dalam forum atau ketika menanggapi teks itu. Berarti itu dengan diskusi ya?
boleh dengan diskusi. Ya, diskusi klasikal. Diskusi secara klasikal. Jadi anak-anak nanti di area pengembangan anak-anak mampu menyampaikan pendapat dengan baik setelah membaca teks bacaan awas tadi tentang rambu lalu lintas. Wah, menarik ini. Kemudian Bu, untuk fokus apa yang ingin diinginkan Bu Roma ketika nanti supervisi mau fokus ke hal apa? Untuk fokusnya mungkin ketika anak-anak berdiskusi, saya tampilkan itu pakai proyektor. Itu nanti modelnya kayak dengan komik itu Bu. Komiknya itu saya buat menggunakan flip kayak gitu, biar agak menarik itu sama anak-anak supaya anak-anak fokus ketika melihat ceritanya itu. Ya, berarti tidak bacaan teks ya? Ya nanti anak komik begitu? Ya semacam kayak komik gitu modelnya. Oh, berarti semacam nanti ada cerita bergambar supaya lebih menarik kayak gitu. Cerita bergambar. Malah anak-anak lebih tertarik ya Bu daripada bacaan seperti itu. Ini menarik anak. Berarti nanti yang mau fokusnya adalah diskusi, menyampaikan pendapat tadi setelah ditampilkan bacaan dengan komik atau cerita bergambar. Yang menarik. Kemudian Bu, strategi apa yang Bu Roma terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di atas tadi, mengerti petunjuk lalu lintas dan mengungkapkan pendapat tentang teks bacaan. Kira-kira seperti apa yang akan ini strateginya nanti pada kegiatan pembelajaran anak-anak itu membaca teks terlebih dahulu tadi yang komik bercerita tadi. Setelah dari bacaan tersebut kan mengenalkan tentang rambu-rambu. Ya, gambar tadi ya. Di situ di gambar itu ada rambu-rambu apa saja. Kemudian mencari kosakata baru. Mencari kosakata baru. Kosakata baru yang berhubungan dengan lalu lintas. Iya, betul. Setelah itu nanti anak-anak dibuat diskusi, boleh klasikal, boleh kelompok ya, tentang isi dari teks tersebut. Isi dari teks yang bacaan bergambar tadi ya. Selanjutnya baru kita pancing mereka untuk mengemukakan pendapat. Apa pendapat yang sebaiknya dilakukan setelah kejadian dalam komik tersebut gitu. Itu menarik sekali ini. Anak-anak diminta untuk ditampilkan bacaan dengan cerita bergambar di proyektor, kemudian ditampilkan kartu-kartu lalu lintas, kemudian setelah itu anak-anak mencari kosakata baru yang ada di bacaan, kemudian berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Kemudian metode Bu, metode untuk yang strategi ini Ibu mau menggunakan metode apa? Untuk metodenya kita memanfaatkan itu IT multimedia ya, mestinya kita memanfaatkan komputer dan proyektor. Kemudian ada kegiatan diskusi. Kemudian kita memancing anak untuk berpikir kita kan memancing anak supaya bisa mengemukakan pendapat yang menemukan kosakata baru tadi ya Bu ya. Itu juga bisa sih. Yang menemukan kosakata baru. Kemudian Bu, jika Ibu sudah menerapkan strategi di atas tadi, kira-kira dari beragam muridnya berapa murid? Ada 25. 25. Bisa baca semua ya? Bisa membaca semua. Nanti ditampilkan proyektor bisa membaca semua. Bisa ya. Ada beberapa yang masih kurang sedikit tapi alhamdulillah bisa baca sih. Gitu. Kira-kira dari strategi yang mau Ibu terapkan nanti itu bisa memfasilitasi karakteristik seluruh kelas Mbak? Insya Allah bisa. Bisa fasilitasi semuanya. Nah, untuk ini kan kurikulum merdeka ya Bu ya? Proyek P5 apa yang dikembangkan di kegiatan Ibu besok? Ini kita mengembangkan
Untuk P5-nya atau profil belajar Pancasilanya itu lebih ke bernalar kritis. Oh bernalar, oh Ya, ya tadi sama ya, kreatif, ya. ya. Jika menemukan kasus seperti Iya, ini dia bisa berpikir bagaimana begitu ya, sama itu kreatif juga. Oh sama kreatif. Melatih mandiri juga kan, menemukan sendiri gitu. Oh iya, mandiri juga bisa masuk situ. Nanti mandiri juga berarti pilihannya ada bernalar kritis, kreatif, dan mandiri gitu. Untuk penilaiannya Bu, penilaiannya nanti di kegiatan Ibu yang akan saya supervisi. Untuk penilaiannya Penilaiannya nanti bisa waktu diskusi Diskusi, ya, ya. diskusi kita lihat keaktifan anaknya juga. Keaktifan. Berarti ada LKPD-nya ya. Ada lembar diskusi juga. Oke. Kan ada diskusi kelompok sama diskusi kelas gitu. Oh iya. Tapi ketika diskusi ini tadi ya sudah ditampilkan cerita bergambar, kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya, di situ nanti kita diskusi kelompok. Setelah itu untuk mengumumkan pendapat baru diskusi kelompok. Oh begitu. Nah, untuk dari kalau kisaran dari angka sampai 10 Bu ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira sebelum disupervisi hari ini kemampuan anak di materi ini itu kira-kira di kisaran angka berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kira-kira anak-anak Ibu itu di kisaran angka berapa? Sekitar angka sebelum ini ya? Iya, sebelum ini kan supervisinya Kan besok. iya, Kira-kira di angka berapa? Kira-kira tuh di angka 7. Oh, di angka 7. Iya. Bagus Bu. Angka 7. Nah, setelah nanti saya supervisi Bu ya. Nanti ketika nanti saya sudah supervisi, harapannya setelah Ibu menerapkan strategi yang menurut saya ini bagus sekali, ditampilkan proyektor, kemudian kartu, anak diskusi, kemudian mengemukakan pendapat. Jika itu dilakukan ketika observasi nanti, harapannya setelah supervisi itu dari kisaran angka 1 sampai 10 menjadi berapa? Harapannya sampai 10 ya Bu. Tapi kayaknya agak ya tidak apa-apa, kalau bisa 10 ya 10 saja. Iya. Wah, 10 bisa. Tapi 10 bagus sih. Tapi kayaknya kalau dilihat dari kemampuan anaknya belum mumpuni sih Bu. Ya paling ya harapannya 9 dulu tidak apa-apa sih. Oke, 9 ya, dari 9 dulu. 9 sudah bagus, hebat. Kemudian Ibu setelah nanti ini kita praobservasi, kemudian nanti saya supervisi di observasinya. Harapannya setelah disupervisi untuk Bu Roma, harapan diri apa untuk Bu Roma sendiri? Kalau saya tuh harapannya nanti setelah disupervisi ini bisa mendapat masukan dari Bu Roma untuk kedepannya, kemudian bisa mengembangkan lagi untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, kemudian untuk medianya juga bisa dikembangkan lagi. Intinya itu saya bisa lebih berkembang setelah ini. Oh ya, berarti sesuai ini Bu, tujuannya dari supervisi kan mengembangkan kompetensi diri. Iya, nanti kan bisa tujuannya dari supervisi nanti bisa tercapai. Itu harapan dari saya, juga harapan dari insya Allah, amin. Nah, untuk supervisinya, observasinya kira-kira kapan? Minggu ini? Iya, insya Allah minggu ini ya Bu. Hari mapel bahasa Indonesia berarti hari nanti bisa insya Allah Kamis atau Jumat. Kamis. Kita Jumat ya Bu. Ya. Jumat. Oh Jumat aja ya. Oh Jumat ya. Jumat 21 Oktober ya. Nah berarti nanti ketika kegiatan observasi Bu, berarti kan ini praobservasi sudah kita lakukan. Kemudian nanti dari Jumat 21 Oktober itu kita observasi, saya ke kelas Ibu itu sudah melaksanakan yang tadi sudah disampaikan di atas. Kemudian setelah nanti observasi, nanti ada pasca observasi, saya bisa memberikan refleksi dan masukan kepada hasil dari supervisi yang sudah saya lakukan. Kayaknya cukup ini Bu. Terima kasih banyak. Semoga nanti hari Jumat 21 Oktober anak-anak bisa mengikuti semua strategi Ibu yang mau terapkan bisa diterapkan. Terima kasih Bu Roma, sukses selalu ya.